warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja puji syukur kepada Allah, mari selalu kita tidak bosan-bosannya karena atas limpahan nikmat, limpahan kesehatan yang nikmat Islam, sehat dan iman, kita bisa dipertemukan dalam subuh pagi hari ini dan bisa melaksanakan secara berjamaah di mushola Al-Zikrah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah, pagi ini saya melanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah ayat ke-81 sampai 84 dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan hadis mengenai bab muraqabah atau pengawasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaya sayi'atan wa ahaqqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya bahkan barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Penjelasan dosa-dosa yang diliputi oleh ini yaitu dosanya yang teramat banyak, ya. Saya lanjutkan. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami membuat janji kepada Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yang yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat.
Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, melainkan sebagian kecil saja daripada kamu, sedang kamu berpaling. Dan ingatlah ketika kami membuat janji dengan kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu menyaksikannya. Penjelasannya, berikrar dan menyaksikannya yaitu mereka menyanggupi untuk melaksanakan perjanjian itu sebagaimana yang telah mereka ikrarkan. Kemudian pembacaan hadis pagi ini kita memasuki ke bab muraqabah atau pengawasan. Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Asy-Syu'ara 218 sampai 219. Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, "Bertakwalah kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihatmu ketika engkau melaksanakan sholat dan perubahan badanmu ketika rukuk, berdiri, sujud, duduk di antara orang-orang sujud." Maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya Allah melihatmu ketika engkau melakukan sholat sendirian dan ketika sholat berjamaah. Muraqabah merupakan salah satu dari dua tingkatan ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat 4, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Artinya kalian tidak akan terlepas dari penglihatan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 7 yang artinya, "Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dijelaskan juga di surat Al-Imran ayat 5, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh wala fil sama' wala fis sama'." Bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Allah memberitahukan bahwa Dia mengetahui hal gaib di langit dan di bumi. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi darinya. Dalam surat Al-Fajr ayat 14 sudah dijelaskan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah di atas bahwa Ibnu Abbas berkata, Dia Allah mendengar dan melihat. Maksudnya Dia mengawasi makhluk-makhluknya pada setiap perilaku mereka,
dan Dia akan membalas masing-masing dari mereka sesuai perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Makhluk secara keseluruhan akan dihadapkan kepadanya, lalu Dia memutuskan dengan adil dan membalas masing-masing dari mereka sesuai haknya. Dia Maha Suci dari kezaliman dan kecurangan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang ilmunya yang sempurna dan mencakup segala sesuatu agar orang-orang merasa berhati-hati lantaran selalu diketahui oleh Allah, sehingga mereka merasa benar-benar malu kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Mereka bermuraqabah dengan muraqabah orang yang menyadari bahwa ia dilihat oleh Allah. Ayat-ayat mengenai bab ini cukup banyak yang terkenal, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 61, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan sesuatu pekerjaan melainkan kami menjadikan saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun seberat biji zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, penjelasan mengenai muraqabah ini di Al-Quran banyak sekali. Nanti di sini juga akan disampaikan hadis-hadisnya. Ya, mungkin untuk mukadimah pembukaan mengenai bab muraqabah cukup sampai sini. Mungkin ada tambahan. Baik, kalau tidak ada tambahan, mudah-mudahan jelas ya, bisa kita pahami, bisa mengamalkannya juga dalam setiap tindakan kita, dalam setiap amalan-amalan kita maupun larangan-larangan Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi